Kementerian Agama. Waktunya dipersilakan Pak, monggo. Monggo Pak Katim. Suara saya terdengar jelas? Kedengaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf suaranya kecil sekali Bapak, terima kasih. Halo, masih sedikit? Masih kecil? Masih kecil Pak. Masih kecil Pak. Hangat, perlu bikin tangkap itu. Jangan teh kalau mau minum obat. Oh iya, di air putih hangat. Oh, apa sudah kedengaran? Halo, sudah jelas? Masih kecil Pak. Masih kecil Masih Pak. kecil, Pak. Tanggung lah suaranya. Jelas tapi kecil Pak. Belum jelas. Halo, udah jelas? Halo? Masih kecil? Halo? Jelas tapi kecil, Pak. Oh. Halo, assalamualaikum. Sudah besar apa kecil? Udah besar. Udah. Besar Pak, aman. Sudah. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih Bapak Ibu pengelola KIP Kuliah, PTP, dari berbagai macam perguruan tinggi di Kementerian Agama. Alhamdulillah sore hari ini menjelang sore ini kita bisa berkumpul dalam rangka persiapan pencairan atau penyaluran KIP kuliah untuk swasta semester genap tahun 2020. Teman-teman sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa target kita untuk pencairan KIP kuliah ongoing ini, baik yang negeri maupun swasta, alhamdulillah untuk negeri kami sudah melaksanakan sejak minggu lalu, hari Senin, dan sudah ada sebagian yang sudah menerima, khususnya dikelola proses dokumen termasuk Sudah ada suaranya Pak. Pencairan. Halo? Suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus Pak. Oke, sebentar. Persiapan dulu atau di awal?
Halo, apakah terdengar? Terdengar, Pak. Aman. Terdengar tapi masih kecil, Pak. Oke, apakah terdengar? Halo? Sudah, Pak. Jelas, Sudah, Sudah, Pak. Pak, jelas. Sudah, terima kasih. Baru jelas, Pak. Oke. Ya, jelas Pak. Baik, saya ulangi lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti undangan kami dalam rangka persiapan penyaluran atau pencairan KIP kuliah tahun 2026 ini. Perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya memang target kita itu pada bulan Februari kemarin untuk PTKN dan untuk PTKS tahun 2026 ini akan kita laksanakan di bulan Maret ini. Nah, berhubung karena ada waktu libur yang panjang menghadapi bulan puasa Lebaran tahun ini, maka kami tim dari Puspenma melakukan percepatan untuk bisa berkomunikasi, konsolidasi dengan Bapak Ibu selaku pengelola, agar nanti persiapan untuk pencairan KIP kuliah di Maret ini bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, meskipun memang khususnya untuk Bapak Ibu yang mengelola baru tahun 2025, artinya yang mau masuk semester 2, kemarin sudah datanya ini sudah lumayan rapi, cuma memang nanti kalau ada yang penggantian agar segera dilakukan konfirmasi ke tim kami supaya bisa diidentifikasi siapa-siapa atau ada berapa orang yang melakukan penggantian. Karena tahun ini memang seperti yang disampaikan tadi Mas Asikin, kami sudah diberikan amanah untuk mengelola KIP kuliah, baik yang di negeri maupun swasta itu tahun ini anggarannya ditempatkan di Puspenma. Jadi pencairan dan penyaluran itu semua sudah dilakukan oleh Puspenma. Kalau perguruan tinggi negeri kemarin itu dicairkan di masing-masing kampus, maka tahun ini pencairan KIP kuliah di negeri, baik yang Pendis maupun dari Ditjen Bimas, itu sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini melalui Puspenma. Nah, untuk swasta saya kira tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang dari Pendis, karena memang sejak 2020 sejak KIP kuliah ini diluncurkan, swasta memang ditangani langsung oleh pusat, khususnya terkait dengan pencairan. Nah, meskipun memang secara proses seleksi dan sebagainya itu ditentukan atau dilakukan prosesnya di kampus masing-masing, meskipun nanti pada akhirnya akan mengusulkan nama-nama yang sudah terpilih ke pusat untuk dilakukan SK atau dibuatkan SK. Nah, oleh sebab itu, yang paling perlu disinkronkan sebetulnya adalah Bapak Ibu yang dari Bimas-Bimas, Bimas Kristen, Bimas Katolik, kemudian Bimas Hindu, dan Bimas Buddha. Karena sejak tahun 2020 sampai dengan 2025 itu Bapak Ibu belum bergabung di aplikasi KIP kuliah, sehingga data-datanya itu belum ada. Beda dengan Bapak Ibu yang dari Diktis, Perguruan Tinggi Agama Islam, yang sejak 2020 sampai dengan sekarang itu sudah terhubung dengan aplikasi, sehingga tinggal meng-cross-check data-data yang kira-kira ada penggantian atau ada yang perlu disesuaikan lagi. Nah,
bagi Bapak Ibu yang dari Bimas, tentu nanti kami akan membantu untuk memberikan guidance atau petunjuk teknis bagaimana caranya untuk bisa bergabung di aplikasi. Supaya nanti data-data Bapak Ibu mulai dari 22, 23, 24, dan 25 itu nanti dimasukkan di aplikasi dan sekaligus menjadi basis data kita untuk untuk di SK-kan nanti dan menjadi data terhadap mahasiswa KIP kuliah yang akan dicairkan dananya nanti. Nah, hal yang sama tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk Bimas, tentu kami juga akan meminta supaya data itu diperbaiki, dan kalau misalnya ada penggantian juga nanti segera dilaporkan penggantian ada berapa orang, yang mengganti, yang diganti atas nama siapa, dan yang mengganti juga atas nama siapa. Nah, terhadap nanti kalau ada penggantian supaya ini bisa berjalan lebih cepat, maka mungkin lebih baik sebelum diserahkan ke kami untuk di data pusat di aplikasi, nanti bisa pengganti itu bisa dibuatkan rekening di masing-masing tempat. Jadi supaya tidak perlu dibuatkan lagi dari pusat. Jadi kalau misalnya nanti banknya itu bank BNI, maka nanti teman-teman yang pengganti diarahkan atau diberikan pendampingan untuk bisa mendaftar atau membuka rekening di bank BNI. Kalau misalnya dia di bank BSI, maka nanti dikawal untuk bisa mendapatkan rekening di bank BSI. Kemudian kalau yang di Mandiri juga hal yang sama, nanti rekening yang pengganti itu mendaftar atau membuka rekening baru di Bank Mandiri. Jadi karena untuk tahun ini semester genap, sementara ini ada 3 bank yang akan menjadi bank penyalur, sebagaimana sesuai dengan data SK kita dan sebagaimana persetujuan Pak Sekjen selaku kuasa KPA ya, kuasa pengguna anggaran. Nah, ini kira-kira datanya Bapak Ibu. Nanti untuk 2026 ini kita akan menyalurkan kuota KIP kuliah ongoing mulai dari 2022, kemudian 2023, 2024, dan 2025. Totalnya kalau kami ambil datanya selama ini, itu ada sekitar 27.656 dengan jumlah anggaran sekitar 182.529.600.000 rupiah. Nah, untuk di Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, itu kira-kira ada sekitar 2.959 dengan anggaran 19.529.400. Kenapa 2.900? Karena ini baru menangani satu angkatan, yaitu angkatan 2025 yang rekrutmen baru tahun lalu dan sekarang masuk di semester 2. Nah, untuk Bank Mandiri, kenapa bisa 23.000? Karena memang Bank Mandiri ini sejak 2022 sampai dengan 2025 itu semua menggunakan Bank Mandiri, sehingga jumlahnya jauh lebih banyak dengan angka sekitar 156.703.800.000 rupiah. Nah, begitupun dengan Bank Negara Indonesia atau BNI, karena ini adalah pemain baru, sebenarnya bukan pemain baru, tapi pemain lama, tapi baru lagi bergabung. Nah, itu kebetulan tahun lalu rekrutmen baru mendapat kuota 954 dengan total anggaran 6.296.400.000 rupiah, sehingga total kuota 27.656 dan anggaran 182.529.600.000 rupiah. Nah, Bapak Ibu sekalian pengelola yang saya hormati,
insya Allah nanti juga saya berharap nanti Mas Anwar selaku pengembang KIP kuliah aplikasi kita bisa memberikan gambaran khususnya kepada Bapak Ibu dari Bimas, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha untuk diberikan petunjuk, arahan, kemudian apa namanya itu, apa istilahnya itu, coaching, bagaimana cara memasukkan data di aplikasi. Sehingga nanti data Bapak Ibu yang mulai dari 22, 2023, 2024, dan 2025 itu bisa masuk dan ketahuan di data masing-masing apa namanya di chain atau Direktorat Jenderal Bimas. Nah, oleh sebab itu nanti juga mungkin Pak Asikin perlu kita membuat time schedule, kira-kira kapan deadline-nya, semua data yang ada itu kita kumpulkan. Jadi ada batas waktunya, kira-kira kapan data itu semua terkumpul, seperti yang kita lakukan di perguruan tinggi negeri kemarin. Dan kemudian setelah berkumpul datanya, kemudian valid dan sebagainya, lalu kemudian kita akan memproses pencairan atau penyaluran dengan menggunakan data itu. Oleh sebab itu apa namanya schedule atau time schedule atau jadwal proses persiapan hingga pencairan itu memang perlu kita juga sudah mulai buat atau rencanakan supaya nanti kita bisa mengejar target sesuai dengan apa yang kita sudah tentukan. Tapi yang jelas kita upayakan target kita di bulan Maret ini, meskipun ini sedang berpuasa, kita akan mengupayakan supaya pencairan untuk swasta yang ongoing sekitar 27.656 orang atau penerima manfaat, kita insya Allah bisa selesaikan tepat waktu. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang lompat ke bulan April. Dan kedepannya tentu kita ingin juga membuat schedule yang jelas. Jadi misalnya kita akan memberikan waktu kapan apa namanya waktu paling akhir untuk menyerahkan data. Atau misalnya kapan ada waktu untuk bisa dilakukan penggantian, misalnya sekarang Maret, jadi anggaplah nanti misalnya berikut untuk semester genap, semester ganjil, misalnya Juli itu teman-teman sudah mendata kira-kira ada yang diganti apa tidak. Nah, setelah melakukan semua validasi terhadap peserta ongoing atau penerima KIP di kampus masing-masing, ada berapa yang perlu diganti, kemudian penggantinya siapa, sudah terdata dengan baik di bulan Juli misalnya. Nah, nanti bulan Agustus tinggal menyerahkan ke pusat, ke aplikasi. Nah, nanti setelah di aplikasi kita validasi, harapannya misalnya di bulan 8 itu sudah selesai validasinya, sehingga bulan 9 itu sudah bisa pencairan. Dan kalau datanya valid dengan pencairan, insya Allah bisa dengan lancar. Apalagi sekarang kita tidak menggunakan hanya satu bank, tapi juga menggunakan beberapa bank, sehingga kota-kota ini terbagi dan bisa dikerjasama bank-bank mitra ini bisa melakukan dengan tidak susah dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, oleh sebab itu, untuk semester ini memang target kita sebetulnya kemarin, misalnya kalau mau seperti tadi, harusnya di bulan Januari itu sudah ada proses identifikasi siapa-siapa yang akan lanjut dan siapa-siapa yang tidak lanjut atau melakukan penggantian. Nah, bulan 2 kemudian penyerahan ke data, kemudian kita validasi. Nah, bulan 3 harusnya sudah tinggal pencairan. Tapi tidak ada masalah karena ini baru pertama kita di secara menyeluruh juga dengan Bapak Ibu dari Bimas. Tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti kita tidak ada kendala yang berarti, karena kalau untuk yang
Islam yang dikti, saya kira datanya itu sudah ada di aplikasi KIP Kuliah, tinggal nanti disesuaikan lagi, divalidasi lagi mana yang memang harus atau ada yang berhenti atau tidak. Nah, yang pekerjaan yang paling mendesak ini adalah bagi Bapak Ibu dari Ditjen Bimas, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen. Karena data-data Bapak Ibu mulai dari 2022, 2023, 2024 saya pastikan belum ada di aplikasi, sehingga ini perlu segera divalidasi lalu kemudian dikirim ke aplikasi. Nah, nanti Mas Anwar akan membimbing bagaimana caranya untuk bisa memasukkan data itu. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan data yang Bapak Ibu pegang itu bisa segera dikirim ke aplikasi, sehingga tim pengembang aplikasi kita, khususnya Mas Anwar, bisa merekap datanya bersama dengan Mas Asikin. Lalu kemudian nanti kalau datanya sudah valid, kita akan serahkan ke bank penyalur yang kita menjadi mitra kita. Nah, terakhir catatan saya ingatkan lagi bahwa untuk mahasiswa yang mau melakukan pengganti terhadap yang sudah dinyatakan tidak lanjut lagi, maka saya sarankan bisa dibuatkan rekening di masing-masing wilayah sesuai dengan bank mitra yang kita kerjasama. Jadi kalau misalnya di BNI, maka Bapak Ibu bukakan di BNI, kalau BSI di BSI, dan kalau Mandiri di Mandiri. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika jaringannya agak kurang bagus. Dan selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dan saya kembalikan kepada Pak Asikin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjelang berbuka bagi yang berpuasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Katim, Pak Dr. Amrudin Rubah. Ini yang ada angkat tangan kenapa ini? Halo? Lanjut dulu atau langsung tanya jawab atau bagaimana ini? Dijelaskan dulu kali, Pak. Nanti ada pertanyaan. Halo? Ini ada angkat-angkat tangan dari stay. Kita lanjut aja dulu ya. Dulu Pak, dari Pak ini mungkin Pak Anwar penjelasan. Oke. Jadi gini Pak Ibu, itu kita waktu 2 minggu di bulan Maret. Minggu pertama dan minggu kedua, karena nanti akan berhalangan dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kesepakatan kita kalau bisa di minggu pertama ini semua data-data udah bisa kita ambil di aplikasi yang dikelola oleh tim yang digawangi oleh Pak Anwar. Khusus untuk yang Buddha, Kristen, Hindu, dan Katolik, ini mungkin ada sedikit pengarahan dari tim kami, aplikator, bagaimana caranya menginput data supaya bisa tarik datanya untuk kita proses pencairan. Mudah-mudahan bisa di minggu kedua Maret. Pak Anwar, halo monitor, bisa dengar Pak? Iya, dengar Pak. Oke. Silakan dilanjut, kita dengarkan bersama arahan dari atau informasi-informasi dari Pak Anwar. Monggo Pak Anwar. Oke, terima kasih Pak.
Oke, selamat siang Bapak Ibu operator semuanya. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Besar suaranya udah. oke. Nah, gini. Sangat jelas, Pak. Ya, oke. Kita langsung ke pokok poinnya aja ya. Jadi tadi izin Pak Katim, Pak Asikin, dan lainnya. Pertemuan hari ini targetnya adalah data penerima ongoing. Ya, ongoing itu berarti dari 2022, 2023, 2024, dan rekrutmen baru kemarin yang 2025 akan menjadi ongoing 2025 di TA 2026 ini ya. Nah, tadi ditekankan bahwa kita nanti semua base-nya menggunakan data yang ada di aplikasi. Jadi sekali lagi ini ada waktu sekitar 1 minggu lah ya. Semuanya kita anggaplah 1 minggu depan harapannya data-data yang ada di aplikasi itu sudah final sebagai penerima yang akan kita sodorkan ke bank dan untuk diproses transfer mungkin ya. Nah, yang pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk yang pendis ya, yang mungkin karena lebih mudah nih. Untuk yang pendis ya, untuk yang perguruan tinggi Islam, tentunya di aplikasi ya, di aplikasi sudah ada data-data dari 2022, 2023, 2024 dan 2025. Ini sebentar saya share screen aja. Share. Oke, Bapak Ibu, kalau diperhatikan ya, sekarang ketika kita masuk ke aplikasi KIP, ketika kita masuk ke aplikasi KIP itu akan kebanyakan mungkin langsung diarahkan dengan halaman seperti ini ya. Nah, ini nggak usah kaget, ini saya paksa untuk rekan-rekan menginput data nama operator dan nomor WA-nya untuk memudahkan kami ketika nanti ada proses komunikasi yang harus by telepon atau lainnya yang lebih cepat karena kami agak kesulitan nih mendatakan data operator yang ada di yang PTP ini ya. Jadi sekali lagi ketika pertama kali login nanti akan diarahkan di sini nih. Masukkan data nama operatornya minimal 1 ya, yang aktif ya. Yang aktif dan itu nomor WA aktif, jangan nomor handphone tanpa nomor WA-nya. Kalau untuk yang data kedua, ketiga boleh tanpa WA boleh nggak apa-apa, nomor aktif saja. Nah, cara nambahkan cukup simpel, tinggal klik tambah data aja, masukkan nama operator, nomor WA, dan status si operatornya. Ini harusnya si aktif ya. Nanti kalau sudah ganti operator lagi, nanti tambahkan operator baru, yang operator lama dinonaktifkan. Nah, sekali lagi PR yang pertama yang perlu dilakukan baik untuk perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi non-Islam adalah mendatakan data operatornya di sini terlebih dahulu. Yang kedua ini di sini saya tambahkan 1 QR code untuk bergabung ke grup. Nah, ini khususnya untuk yang yang Islam ya. Yang Islam itu kemarin kan grupnya terpisah tuh, ada Kemenak 1, PTP KIP Kuliah Kemenak 1, PTP KIP Kemenak Kuliah 2. Nah, kita gabungkan grupnya, kita cukup 1 grup aja, namanya gabungnya tinggal di scan ini ya. Nanti akan masuk ke PTP, KIP rekrutmen baru, dan ongoing. Nah, ini nanti yang akan dikelola oleh Puspema sepenuhnya
Jadi cukup satu grup aja supaya tidak ada komunikasi yang loss gitu ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, ketika masuk ke aplikasi, tambahkan data operatornya dan pastikan gabung di grup yang dikelola oleh Puspenma ya. Terkait KIP ini tinggal di scan aja ini. Oke, kalau ini sudah, ya kalau ini sudah nanti Bapak Ibu bisa berpindah ke halaman lain karena kalau ini belum di input ini saya paksa ke halaman di sini ya, terutama untuk data mahasiswa dan penerima beasiswa. Ketika diklik kalau belum ada isinya sama sekali akan mengarah ke sini. Oke. Terus sebentar. Selanjutnya oke, selanjutnya ini untuk yang Islam dulu ya. Untuk yang Islam itu kan di menu PTP sudah ada daftar bantuan KIP dari tahun 2021 malah ya. Tapi karena 2021 itu sudah berakhir di TA 2025 kemarin, maka nanti yang bisa dilanjutkan untuk penerimaannya adalah tahun masuk 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, cukup ada 3 hal aja yang perlu dilakukan oleh PTS PTS Islam. Yang pertama, lakukan konfirmasi penerimaan ongoing TA 2026 pada menu PTP di kolom aksi. Klik tombol konfirmasi penerima ongoing untuk tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Berarti yang perlu dilakukan adalah tadi di ini ya, di tahun masuk 2022, 23, 24, 25, klik tombol konfirmasi di sini nih. Di kolom aksi, klik tombol konfirmasi. Klik tombol konfirmasi penerima ongoing untuk tahun masuk 2025 ya. Nah, diklik aja. Misal ini ya. Diklik, nanti klik OK. Nanti akan muncul satu baris di bawahnya. Misalnya saya OK. Nanti akan muncul satu baris di bawahnya. Ini ada di baris selanjutnya. Ada 2026 tahun angkatan 2022. Jadi harusnya nanti ada 4 baris di tahun 2025. Untuk tahun angkatan 2022, 2023, 2024, 2025 ya. Ini yang rekrutmen baru ini akan menjadi ongoing 2025 tahun anggaran 2026. Silakan itu dilakukan dulu untuk PTS Islam ya. Pertama ini ya. Kalau ini sudah, kedua ini, lakukan pergantian mahasiswa penerima jika ada pergantian. Nah, sekali lagi jika ada pergantian ya. Ini nggak usah dipaksakan. Kalau memang nggak ada pergantian ya skip aja nih ya. Jika ada pergantian saja. Kalau nggak ada pergantian ya selesai. Ya selesai urusan. Nah, pergantiannya bagaimana? Nah, sekali lagi ya, kalau ada pergantian. Kalau ada pergantian, lakukan pergantiannya pada menu pergantian penerima. Lakukan pada menu pergantian penerima, tambah data tahun masuknya, ya. Tahun masuk yang perlu dirubah, yang diganti tahun masuk berapa? Misalnya rekrutmen baru kemarin, ya. Yang mau diganti siapa? Ya. Penggantinya siapa? Nah, kalau penggantinya kosong, kenapa ini kosong? Karena Bapak Ibu belum menambahkan data pengganti di menu data mahasiswa. Nah, ini perhatikan. Di sini kan tahun masuknya 2025. Maka di data mahasiswa, klik data mahasiswa, tambah data, tahun masuknya harus sama ya. Yang diganti tahun masuk 2025, maka penggantinya juga harus tahun 2025. Ya. Nggak boleh program KIP tahun mahasiswa yang diganti tahun masuknya 2025 diganti sama mahasiswa penggantinya itu 2024, itu nggak bisa. Cara aplikasi nanti juga tidak akan bisa ngambil juga, maka pastikan
tahun masuknya sama dengan yang akan diganti. Terus dilengkapin. Nah, tadi arahan dari Pak Katim bahwa nomor rekening dan apa? Nomor rekening dan nomor rekening ya. Nomor rekening itu silakan langsung dibuat saja untuk mempercepat proses ya. Ini kan masih ada waktu nih, tanggal 3 seminggu, berarti mungkin nanti tanggal 9 ya. 9 kita sudah bisa cut off gitu. Selasa pagi kita sudah data final gitu. Nah, data rekeningnya nanti kalau sudah diinput bisa diklik diubah data. Nah, ini daftar nama rekeningnya. Kalau waktu menambahkan data awal, saya belum menentukan nomor rekeningnya dulu nih. Nah, kalau mau memasukkan nomor rekening, ditambahkan dulu data pokoknya, baru diklik edit ya, klik edit, baru di sini muncul nama bank, nama cabang, dan nomor rekeningnya. Nah, sekali lagi tadi pastikan bank-banknya ada bank-bank yang bank mitra ya. Nah, jangan di luar bank itu supaya untuk mempercepat proses. Itu yang kedua. Sekali lagi lakukan pergantian jika ada pergantian. Kalau nggak ada ya selesai ya. Nah, sekali lagi nanti sebelumnya pastikan bahwa daftar-daftar penerima yang akan mendapatkan transfer atau yang sudah ditentukan sebagai penerima bisa dikonfirmasi atau dipastikan lagi pada menu penerima beasiswa ya, menu penerima beasiswa. Nanti tahun masuknya berarti di 2026 ya, daftar mahasiswa. Pastikan di sini nama-namanya sudah sesuai ya, terutama nomor rekening, nama, NIK ya, karena ini sudah data jadi, maka ada NIK, ada namanya. Kalau nama tidak pengganti sih nggak masalah ya, karena kemarin sudah lolos gitu ya. Tapi kalau untuk mahasiswa pengganti, pastikan penulisan nama itu sama persis dengan yang ada di KTP ya. Kalau nama ibu kandung itu sesuai yang ada di KK yang di kolom kanan bawah ya. Nama ibu kandungnya sesuai namanya, karena beberapa ditemukan nama ibu kandung, misal ada 3 anak ya, nama ibu kandung yang pertama namanya nggak disingkat, pas nama yang kedua yang mendapatkan KIP itu nama ibu kandungnya disingkat. Nah, maka menggunakan penulisan yang disingkat itu sesuai data KK yang di pojok kanan bawah gitu ya. Oke, jadi PTS cukup ada 3 hal ini yang perlu dilakukan. Ya. Cukup 3 hal ini aja yang perlu dilakukan. Oke, saya lanjut untuk yang non-Islam. Nah, untuk Bimas baik Kristen, Hindu, Buddha, Katolik gitu ya. Nah, karena yang Bimas ini yang di aplikasi itu baru 2025 kemarin ya, yang rekrutmen baru, maka prosesnya adalah sama. Khusus untuk yang 2025 ya. Khusus karena pasti datanya cuma satu baris nih, kemarin rekrutmen baru 2025 nih. Ya. Rekrutmen baru 2025 ini ya. Biasanya harusnya cuma ada satu baris ini. Untuk yang ongoing 2022, 23, 24 belum ada. Untuk yang 2025 prosesnya sama, tinggal klik konfirmasi saja. Klik konfirmasi seperti yang tadi, maka nanti akan muncul satu baris lagi 2026 tahun masuk 2025. Di sini namanya akan berubah menjadi bantuan KIP kuliah ongoing 2025 tahun anggaran 2026. Ya, kalau yang di 2025 khusus untuk yang Bimas, kalau di 2025 ada pergantian, prosesnya sama tadi yang saya sampaikan, masuknya ke menu pergantian penerima ya. Terus tambahkan data, masukkan tahun masuknya 2025, nama siswa yang diganti, nama penggantinya kalau belum ada tambahkan kepada menu data mahasiswa, pastikan tahun masuknya sama ya. Nah, nanti kalau ada kondisi misal gini, ternyata ada penggantian atau mungkin pemberhentian ya, pemberhentian dan tidak ada penggantinya. Artinya yang sebelumnya kuotanya misal 8, sebenarnya ada satu mahasiswa yang sudah tidak memenuhi kriteria dan mau diganti, ternyata penggantinya nggak ada. Nah, itu mohon disampaikan ya. Nanti itu hal-hal yang seperti itu kan nggak banyak ya. Semoga aja malah nggak ada. Nah, itu mohon
sampaikan langsung ya, supaya kita bisa tahu ada kondisi cash tersebut. Oke, nah pertanyaannya untuk data yang 2022, 2023 sama 2004 bagaimana ini untuk yang bias? Untuk yang 2022, 2023 dan 2024 saya mohon waktu sebentar ya, mungkin sehari ini atau besok ya, sampai kita usahakan karena kita masih mengumpulkan data kuota per angkatan ya, per angkatan di 2022, 2023, 2024 untuk yang BIMAS ya, karena kita belum ada nih per lembaga per angkatan kuotanya berapa pada waktu itu gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada, nanti dicek secara berkala aja pada menu PTP ini nanti akan muncul nih kalau sudah kita tambahkan. Bantuan KIP ongoing 2022 tahun anggaran 2026. Nanti langsung misal kuotanya 5 gitu ya. Nah, untuk yang 2023, 2024 sama nanti ditunggu aja pada menu PTP nanti dicek secara berkala aja ya. Dicek di menu PTP secara berkala untuk tahun masuk 22, 23, 24. Nah, kalau ini sudah masuk, nanti sudah masuk, maka proses selanjutnya sama dengan yang rekrutmen baru kemarin. Ke menu data mahasiswa, tambahkan datanya, ya, tambahkan datanya tahun masuk 2022, 23, 24, baru nanti di set sebagai penerima pada kolom di sini ini ya. Dulu kan sempat sudah melakukan seperti halnya rekrutmen baru ya. Artinya untuk yang BIMAS ya non Islam data 22, 23, 24 pertama yang bisa dilakukan adalah tambahkan saja dulu daftar penerima finalnya. Jadi kalaupun ada mau yang diganti udah langsung masukkan data penggantinya saja ya, tidak perlu pada menu pergantian. Sekali lagi ini hanya untuk BIMAS dan untuk tahun anggaran 22, 23, 24 ya. Jadi nanti data 22, 23, 24 adalah data yang sudah final, sudah termasuk data penggantinya. Nah, nanti masukkan di menu data mahasiswa sambil nunggu nanti kita masukkan kuota masing-masing per lembaganya per angkatan. Ya. Penggantian. Bukan dari awal berarti apa? Oke, jadi sekali lagi untuk BIMAS tahun anggaran 22, 23, 24 data yang dimasukkan adalah data final ya, data final sudah termasuk data penggantinya. Prosesnya seperti apa? Nanti prosesnya kayak kemarin seperti halnya rekrutmen baru. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Ini poin 1 sudah semoga sudah bisa dipahami. Poin 2 ini sudah bisa dikerjakan, harusnya sudah bisa dikerjakan. Ya, poin 1 ini yang bisa dikerjakan dulu adalah memasukkan dulu aja data-data yang nantinya akan di SK-kan gitu ya. Lakukan penggantian ya. Penggantian ini khusus menu penggantian ini hanya khusus untuk BIMAS di angkatan 2025 saja ya. Nah, kalau sudah yang terakhir pastikan kembali daftar nama mahasiswa penerima beasiswa KIP sudah sesuai pada menu penerima beasiswa. Nanti cek kembali di tahun anggaran 2026 daftar mahasiswa yang di sini itu sudah sesuai yang diharapkan oleh kampus. Nah, nanti data yang akan kita tarik adalah base-nya data yang ada pada menu penerima beasiswa. Ya. Oke, selanjutnya jika poin 1 sudah ada muncul, nah ini tadi saya sudah sampaikan ya, jika poin 1 sudah ada muncul, nama programnya pada menu PTP, lakukan pendaftaran mahasiswa penerima ongoing, seperti halnya saat rekrutmen baru 2025. Nah, sekali lagi kita tekankan, ada 2 hal yang perlu dipastikan. Pastikan daftar nama penerima KIP sudah sesuai pada menu penerima beasiswa. Yang kedua, pastikan nomor rekening dan bank yang digunakan, ya. Dan yang ketiga mungkin perlu saya tambahkan adalah gabung ke grup WA Puspenma ya di aplikasi KIP. Oke. Ya, pastikan kembali untuk mempercepat komunikasi.
gabung semua di grup WA yang dikelola oleh Puspenma. Nah, pokok poin terakhirnya ya. Pertama, data akan kita tarik dari aplikasi untuk dilakukan proses pencarian pada tanggal Senin. Jadi akhir Senin malam ya. Senin malam data kita cut off, nanti aplikasi saya tutup, data saya download. Jadi masih Senin ya, Senin malam ya. Jadi Selasa pagi lah gitu ya. 000. Data yang tidak dilakukan perbaikan dan tidak dilakukan klaim penerima ongoing tahun anggaran 2005 akan diproses selanjutnya. Nah ini saya nggak tahu nih selanjutnya itu seperti apa itu ya. Tapi pokoknya target awal adalah Senin ini data sudah masuk, sudah selesai. Nah akan kita proses itu sesuai per data tanggal ini. Oke. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, sebelumnya saya kembalikan dulu ke Pak Asikin. Monggo, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anwar. Jadi ini kita punya deadline Senin 9 Maret. Semua data-data mau kita ambil untuk proses pencairan KIP ongoing tahun anggaran 2026. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, saya Pak. Izin Pak, tanya Pak. Tanya Pak. Saya Pak. Izin Pak, tanya Pak. Izin Saya Pak. Pak. Izin Pak. Udah di chat WA. Izin Pak, tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan Pak Dede Jerry, silakan. Baik Pak Asikin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asikin dan juga Ketua Puspenma dan Pak Anwar. Dua hal saja mungkin yang kami tanyakan sesuai dengan instruksi tadi disampaikan. Pertama terkait dengan oh dibuka videonya. Belum. Oke, Gimana, Pak? baik. Pertama tadi terkait dengan ini terkait dengan mahasiswa pengganti Pak Asikin terkait dengan dana ganjil 251. Apakah akan beralih ke pengganti atau dikembalikan ke negara? Itu pertama. Sehubungan ada satu mahasiswa kami yang mengundurkan diri di penerima yang di semester ganjil kemarin. Kedua terkait dengan ini tadi diarahkan untuk membuat rekening masing-masing kampus dan diinputkan di aplikasi. Tadi apakah tadi disarankan untuk diinput di akun operator ya atau bisa di akun mahasiswa juga? Apakah yang sudah diinputkan itu mahasiswa sudah bisa buka akun mahasiswa sendiri atau seperti apa? Atau baiknya di akun operator saja? Itu terima kasih. Ya, oke. Lanjut ke Bapak apa nih? Setid YPI Al-Ahad. Pak. Ya, siap. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Langsung saja, Pak. Ini mengenai juga pertanyaan sama di teman-teman lain. Kalau kita kan sudah ada pergantian itu, Pak, untuk yang akan datang, maksudnya yang untuk genap ini. Tetapi, Pak, mereka kan kemarin masih di khususnya kami itu kan masih di Bank Mandiri yang tahun lalu. Untuk yang genap tahun ini kan kami sudah beralih ke BSI untuk di Kopertai 7. Jadi apakah untuk penggantinya nanti Pak dibuatkan rekening secara pribadi tadi di Bank Mandiri sesuai dengan yang ongoingnya diterima atau di BSI yang baru? Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua ya sudah hampir terjawab tadi masalah kita tuh cut off, berarti untuk yang ini genap ya Pak ya untuk bisa melakukan pergantian di 9 Maret ini ya Pak ya. Jadi itu saja Pak mungkin yang bisa. Jadi gini Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi tahun anggaran 2026 ini angkanya anggarannya ada di Puspenma. Sebelumnya 2025, 2024, 2023 itu anggarannya ada di Satker masing-masing, baik itu di Dirjen, Diktis, Bimas dan lain sebagainya. Nah, kita fokus yang anggaran ada di Puspenma tahun 2026. Makanya data-data yang mau kita cairkan di Puspenma itu data-data update terbaru. Kalau ada pertanyaan misalnya menyangkut
Pak gimana kemarin yang belum cair itu, kita nggak tahu urusan itu karena kita nggak ada anggarannya. Anggaran itu masih ada di Satker masing-masing. Coba dibicarakan apakah itu sudah dikembalikan ke negara atau belum, saya kurang paham. Tapi yang pasti kita konsentrasi pencairan semester genap di Puspenma. Deadline kita itu nanti tanggal 9 Maret untuk ngambil data. Kalau emang udah fix, nanti mungkin kita akan ada penyaluran sebelum hari raya. Kalau seandainya nanti ada berlarut-larut juga, nah itu pertanyaannya ada dua, apakah akan dikembalikan ke negara atau akan diproses lagi? Karena kita nanti ke depannya mau ada proses perekrutan baru lagi untuk angkatan Gasal di tahun anggaran 2026. Mungkin sedikit informasi itu aja. Dan mengenai aplikasi, jadi intinya itu kita nunggu SK dari Bapak Ibu semua. Nama-nama yang ada di SK itu yang dimasukkan di aplikasi. Dan untuk teknik aplikasi mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Anwar ya. Ini saya sekedar ini aja pengantar. Mungkin itu dua pertanyaan tadi jawabannya. Gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Sikin. Ini kegenap Nisbah Jambi. Monggo Pak, gimana Pak? Ya, gini Pak. Kemarin di waktu semester ganjil, mahasiswa kami ganti, kami sudah ganti. Kemudian, tapi penerima pertama itu yang masuknya rekening itu, uang itu, ke rekening penerima pertama, dan rekening penerima pengganti ini belum ada. Tapi waktu kita melaporkan semester ganjil itu yang muncul pengganti laporannya. Ini bagaimana Pak? Jadi sampai hari ini. Jadi gini, itu yang saya maksud Pak. Ini kita konsentrasi di tahun anggaran 2026 yang dikelola oleh Puspenma. Pengganti itu belum diterbitkan. Jadi gini, ini kita konsentrasi penyaluran yang akan dilakukan oleh Puspenma di tahun anggaran 2026. Nah, saya tahunya itu data-data update terbaru sekarang. Untuk hal-hal yang gimana-gimana itu di tahun anggaran sebelumnya yang ada di Dirjen Bimas masing-masing. Pokoknya data yang udah fix, ya itu yang mau kita proses. Dan SPJ-nya ya berdasarkan penyaluran data yang dari Puspenma lakukan nanti di tahun anggaran 2026 gitu Pak. Oke. Jadi ini kita fokus yang di Puspenma nih untuk tahun 2026. Di luar 2026, modelnya 2025 yang dikelola oleh Satker, yaitu diurus masing-masing aja oleh Satker, dan seperti apa, karena setiap anggaran itu harus ada SPJ-nya. Dan tahun anggaran 2026 yang menyalurkan dan mengumpulkan SPJ itu di Puspenma sekarang. Jadi kita fokus ke data-data yang valid di 2026 untuk Satker yang dikelola oleh Puspenma. Gitu Pak. Boleh tanya Pak? Ya, ini Alvin, monggo Alvin. Ada mahasiswa. Pak, yang Unisba Terima kasih Pak Sikin. Gimana? Yang Unisba ini terkait dengan pergantian mahasiswa. Ada suara ibu-ibu nih, kenapa? Terkait dengan pergantian mahasiswa. Yang Unisba tadi belum Pak, dipotong. Mohon izin Bu. Terkait dengan penggantian mahasiswa. Sebentar Pak Alvin. Gimana Bu? Yang Unisba tadi belum Pak, yang Unisba tadi terpotong, disalip sama Bapak siapa tadi? Oh, berarti habis Alvin nanti Unisba. Apa Unisba, monggo silakan Unisba. Kami dulu ya Pak. Monggo jadi Bu. gini Pak, izin Pak. Iya, mohon maaf Bapak. Sebelumnya seperti ini, mungkin pertanyaan kami bukan pertanyaan di luar dari topik bahasan kita hari ini. Jadi ada satu mahasiswa kami yang tidak bisa diklaim sebagai penerima, padahal kuota penerima itu masih cukup, Pak. Halo, Pak.
Halo, mau dipakai? Halo? Iya, Pak. Ya pokoknya intinya gini Bu, nanti kita kasih kuota masing-masing ke PTP di aplikasi. Ibu isi sesuai di aplikasi PTP nanti kuotanya. Kalau masih ada ya monggo dipersilakan, tapi kalau nggak ada ya berarti selesai. Ini kita konsentrasi di tahun anggaran 2026 aja Bu, nggak usah bicara ke 2025 sampai 2024 di bawah. Iya, Ini Pak, mau itu kita kemarin proses tahun sudah. anggaran 2026 ongoing. Halo? Iya, Pak. Jadi kemarin itu kami sudah nanya sama Pak Anwar, tapi belum ada respon. Ini terkait Ya, ini sekarang saya kemarin respon. itu Ini kami sekarang sudah saya respon. mengajukan Intinya nanti di aplikasi ada kuota. Nanti Ibu isi kuota tersebut berdasarkan data-data yang Ibu maksud. Nah, itu yang akan kita proses. Itu ya, Bu. Iya, Pak. Datanya itu kan sudah ada PTP-nya. Kuotanya itu sudah ada kami 40. Nah, maksud kami tuh mau klaim satu orang ini tidak bisa karena bacanya kuota sudah penuh. Padahal belum gitu. Kuota 40 belum terisi. Ibu isi sesuai aplikasi PTP. Satu orang, Pak. Dia dua, iya 39-nya sudah terisi. Nah, mau ngeklaim satu orang ini tidak bisa bacaannya. Kuota Anda sudah penuh, katanya. Kuota Anda sudah nol. Padahal berarti, ya. yang terinput baru 39 orang. Ya. Berarti Ibu nanti mau ngisi lagi satu ya? Iya, satu orangnya itu yang tidak bisa diklaim sebagai penerima, Pak. Iya, Karena dia oke. angkatannya 2023 Catatan Pak Anwar, ya. Iya, terima kasih Bapak. Oke. Silakan Pak Alvin, monggo. Oke, matur nuwun Pak Sikin. Ini terkait dengan penggantian mahasiswa. Nah, di aplikasi kami itu yang muncul hanya 2025 saja. Sementara yang 2024, 2023 itu tidak muncul pilihan tahunnya, Pak. Pripun? Nah, Jadi gini, di Pak. PTP-nya sudah ada belum, Pak? Di menu PTP-nya? Di menu PTP-nya ada, Pak. Jadi ya udah, gini aja. Ini hari ini kita preambul aja dulu. Nanti antara besok atau ini nanti saya buka khusus teknis, Pak. Oh, nggih, matur nuwun Pak Anwar. Hari ini kita informasi awal aja dulu. Yang bisa dikerjain dulu. Yang masih terkendala-kendala dikumpulin aja. Nanti tak bikinin link khusus untuk penjelasan teknis ya, seperti biasanya yang tahun-tahun lalu. Nggih, siap. Matur nuwun Pak Anwar. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, mohon maaf. Aplikasi ini itu dipakai oleh PTKN dan PTKS seluruh Indonesia. Dan minggu-minggu kemarin emang kita konsentrasi di PTKN karena kita mengambil datanya itu untuk proses pencairan. Nah, makanya kalau kemarin ada kendala mungkin teknisnya seperti ini. Minggu ini kita mau fokuskan di PTKS karena nanti mau ada proses pencairan di PTKS. Jadi nanti hal-hal teknis ya kita koordinasi aja kendalanya apa. Intinya aplikasi ini emang selalu mobile, berjalan. Gitu ya Bapak. Oke, monggo dari Unsat. Saya Pak, selamat siang. Halo. PT Pelita Kebenaran Pak. Ya. Pelita Kebenaran ya? Ya. Saya Niko Pak. Pak mau nanya Pak, ini kan saya sudah upload untuk ongoing berikutnya untuk tahun 2026. Apakah kita mengisi membuat surat SK kembali Pak? Kami tidak ada perubahan dalam penerimaan beasiswa KIP-nya. Jadi dasar kita ngupload ke aplikasi itu nanti dari itu. Halo. Ya Pak, izin Pak, bagaimana ya, Pak? Dasar Ibu ngupload itu nanti dari SK Ibu. Oh berarti untuk SK untuk penerimaan untuk dana yang akan disalurkan di Maret ini, apakah kami buat SK baru, Pak? Iya, SK PTP terbaru. Karena ini pengelolaan sekarang di Puspenma, Bu, itu yang saya bilang. Jadi kita fokus tahun anggaran 2026 itu dikelola oleh Puspenma. Makanya kita itu upgrade data-data terbaru. Urusan yang kemarin 2025, 24, 23 itu di Satker masing-masing. Dan SPJ-nya juga di Satker masing-masing. Nah, SPJ untuk 2026 ini di Puspenma gitu, Bu. Oh, maksud saya gini Pak, di aplikasi itu di mana yang saya upload SK yang terbaru untuk penerima bulan ini? Pak.
Ada pada menu ini, Bu. Upload SKPTP ini, Bu. Di-upload saja. Upload SKPTP. Upload. Bisa dipahami, Bu, ya. Ada menu upload SKPTP, upload SK-nya, Bu. Kalau apa di SK-nya nggak ada perubahan, ya tinggal diganti ini aja, Bu. Sesuaikan aja tahun anggaran, nama programnya 2026 ya. Berarti Semester. kalau misalnya tahun ganjilnya kita dapat 5, kan kita 5 nih Pak, berarti untuk berikutnya juga tetap 5 ya Pak? Namanya Selama kan tidak ada penggantian dan penggantinya nggak ada, ya masih tetap 5, Ibu. Kuota baik. terakhir. Berarti saya buat surat untuk SKPPT-nya di bulan inilah ya Pak, sebelum tanggal 9 ya Pak. Boleh, Ibu. Oke Pak. Baik Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama, Ibu. Kemudian lanjut, Bapak Ibu. Saya lagi. Selamat Saya Pak. siang, Pak. Ya, gimana? Ya, mohon izin Pak dari Saktuna Bakti Yogyakarta. Ini saya lihat di bagian pengisian data mahasiswa, Pak. Itu ada scan kartu KIP atau PKH atau KJP atau SP penghasilan orang tua. Nah, itu yang kami isikan apa, Pak? Soalnya kan kartu KIP kan mahasiswa nggak terima, Pak, belum terima. Saya lihat di bagian pengisian data mahasiswa, Pak, itu ada scan kartu KIP atau PKH Oke, atau gini Pak. Ini kan sebagai salah satu syarat si mahasiswa itu dinyatakan berhak sebagai penerima beasiswa KIP atau enggak, bila mana dia memiliki kartu salah satu. Kalau punya kartu KIP berarti dia prioritas. Kalau nggak punya kartu KIP berarti pakai kartu PKH. PKH nggak punya pakai KJP, KJP nggak punya pakai surat pernyataan. Mahasiswa itu dinyatakan berhak sebagai penerima. Jadi sifatnya opsional mana yang ada, gitu Pak ya. Oke. Ya. Oke Pak. Sama satu lagi Pak, izin bertanya untuk SKPTP itu berarti kampus yang mengeluarkan Pak ya? SKPTP itu kampus yang mengeluarkan, menyatakan SK ini kan ada yang coba dicek di jurnisnya ya, itu dipisah per angkatan atau dijadikan satu gitu ya. Kalaupun sudah dibuat satu digabung, maka uploadnya tetap sebanyak 4 angkatan ya. Oke baik Pak. Iya. Filenya sama nggak apa-apa. SKPTP Pak yang bisa kami buat, bisa kami tiru atau buat. Soalnya kan kami banyak untuk masuk ke aplikasi ini. Ini. Untuk mengejar tanggal 9 itu pastikan data-data mahasiswanya ini sudah sesuai dulu Pak. Ya. Oke. Sudah sesuai baru diuploadkan SKPTP. SKPTP ini nanti sebagai cross check kita bahwa data mahasiswa ini ada SK-nya gitu loh Pak. Tapi untuk sampai tanggal 9 pastikan datanya penerima itu masuk ya, pada menu ini dulu. Oke baik Pak. Jadi yang pertama yang kami lakukan itu kan mengupload data mahasiswa dulu Pak ya. Ya. Input data mahasiswa, kemudian nanti dikoreksi berarti Pak sama kuliah itu lah aplikasi dan mereka masuk ke daftar mahasiswa yang berhak menerima beasiswa gitu Pak. Iya. Betul Pak. Kemudian Pak. Ya. Kemudian setelah itu gimana Pak? Pada akhirnya pokoknya nanti tanggal 9 itu atau sebelum tanggal 9 lah, Bapak pastikan nama mahasiswa yang akan dapat itu sudah ada di sini nih Pak, di menu penerima beasiswa, namanya sudah masuk nih. Bapak misal kuotanya 10 nih, berarti 10 mahasiswa untuk ongoing 2024-nya sudah sesuai. Ongoing 2025 sudah sesuai, ya sudah. Oke siapa sama izin bertanya Pak, satu lagi saya lihat kan tadi ada 3 rekening mitra Pak, yang salah satunya adalah BSI, Mandiri sama BNI ya, kalau saya tidak salah ya.
Oke. Kampus kami itu selama ini menggunakan pencairan beasiswa KIP itu menggunakan Bank BRI. Apakah kami harus membuka rekening baru ketiga mitra Nggak tersebut, usah. Pak? Pak, rekening baru itu hanya untuk, sekali lagi ya, pembukaan rekening baru hanya untuk mahasiswa pengganti. Pas pengganti, oke baik. Oke, sekali lagi buat teman-teman operator semua, tadi yang disampaikan ada pembentukan rekening baru dengan Bank Mitra itu untuk mahasiswa pengganti saja. Kalau nggak ada diganti sebelumnya pakai BRI ya udah lanjut saja. Tapi misal penggantinya ya, ada pengganti, biasanya kan mahasiswa pengganti ini misal dia punyanya bank BCA misal gitu ya. Nah, baiknya sih buka rekening sesuai dengan teman-temannya nih, Bank BRI ya, Bank BRI, pokoknya Bank Mitra tadi, Himbara ya. Seperti itu, Pak. Rekeningnya sama rekening yang sebelumnya ya, Pak? Banknya yang sama tuh, Pak. Ya baik, terima kasih, Pak. Nah, kalau nomor rekeningnya beda. Nomor rekeningnya kan setiap mahasiswa memiliki nomor rekening sendiri, Pak. Ya, dengan bank yang sama ya, Pak? Iya, tapi kalau bisa yang bermitra ya, Pak. Ya. Ya, contohnya maksudnya gini, Pak. Misalnya mereka setahun lalu mandiri, jadi yang ongoingnya, jadi tetap mandiri gitu maksudnya, Pak. Ya, itu kan Himbara juga tuh. Ya, siap, Pak. Oke. Ya, Sesuai jadi dengan ada lagi yang ongoingnya, Pak. Ya. Ini, Halo, Pak, Assalamualaikum. Ya, monggo. Kita ini kan sudah membagi bank ya, misalnya untuk Bimas itu mandiri, tidak boleh bank yang lain. Itu sudah dibagi itu sesuai dengan SK-nya. Nah, untuk BSI Pertais 2 sampai ke Pertais 7. Nah, untuk mandiri delapan, 9, 10 itu sudah ada. Jangan rekeningnya mandiri jangan, karena itu sudah BSI wilayahnya. Kemudian Pertais Assalamualaikum, mohon izin Pak Asikin. Jadi koordinasinya. Izin Pak. Ya, gimana? Pak Asikin mohon izin. Ini lagi dapat arahan dari Pak Amir, dengarkan dulu terputus-putus. Oke, lanjut gimana? Ya, jadi intinya kalau misalnya Kepertais 1, Kepertais 2, Kepertais 3, 4, 5, 6, 7 itu kan sudah ada SK-nya tuh, dihandle oleh Bank BSI. Nah, jangan rubah-rubah lagi. Jadi kalau ada penggantian, ganti ke BSI juga. Nah, kalau misalnya, karena kan yang BSI itu otomatis baru yang semester 2. Rekrutmen baru tahun lalu, itu kan baru BSI. Nah, itu untuk Kepertais 1 sampai dengan Kepertais 7 kalau saya tidak salah. Nah, untuk Bank Mandiri 2022 sampai dengan 2024 itu kan semuanya mandiri. Tidak membedakan Kepertais mana. Tapi kalau yang angkatan 2025 maka mandiri itu selain Kepertais mau konfirmasi terkait Baitul Arqam komplit. 11, 12, 13, 14, 15. Ya, itu satu hari di tanggal. Maka Bank Mandiri juga menghandle bank yang ada di itu yang pagi sampai sore, pagi materi 1 dan 2 dia itu juga melibatkan. BNI juga ini pemain baru, tentu yang 2022 sampai 2024 belum ada. Yang 2025 yaitu Kepertais 8, Kepertais 9 dan Kepertais 10. Kira-kira begitu cara pembagiannya. Nah, kalau misalnya dulu yang 2022, 2023, 2024 kan memang satu-satunya hanya Bank Mandiri. Maka penggantiannya juga nanti Bank Mandiri. Gitu aja. Nggak usah dirubah-rubah ke bank lain lagi.
biar gampang anunya koordinasinya. Begitu dari saya. Iya, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Izin. Ya. Monggo. Izin, Pak. Ya. Pak Asikin. Dari Ya, monggo Pak Nenggolan. Saja singkat. Selamat siang, Pak Asikin. Ya, Mohon maaf ya. tadi kami baru masuk ini. Saya dari Kabanjahe, Pak. Kabanjahe, Ya. STT Pantai Costa Sumut Aceh. Kita Ya. punya mahasiswa ongoing 10 orang, Pak. Ya. Semuanya mereka terima lewat BRI. BRI selama ini. Jadi itu harus kita ganti ke Bank Mandiri atau bagaimana itu, Pak? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, Pak Asikin. Tadi untuk barcode-nya itu bisa ditampilkan kembali karena kami barangkali masih kosong itu karena belum kami isi, Pak, untuk ongoing 2022, 2023 sampai 2025, Pak. Gimana ini, Pak Asikin? Terima kasih, Pak. Ya. Ingin protes mahasiswa nih. Ketika kalian guru, kalian dosen ini dalam. Yang ini, Pak. Ketika kalian dosen apa ini benar, silakan lah ajakan. Halo, Pak Katim, Pak Amir. Pak Amir monitor. Ya, gimana? Itu yang tadi pertanyaannya dia punya BRI emang harus diganti ke 3 bank yang kita tentukan. Ini kan mandiri kita rujukan untuk yang 2022-2024. Kenapa ada BRI? Siapa Halo, yang Pak. suruh ke BRI? Selama BRI karena dari KIP. Iya, kan selama ini tidak pernah kita menunjuk BRI untuk menjadi bank penyalur untuk di swasta. Ini swasta Bimas apa swasta mana nih? Swasta Bimas Kristen, Pak. Swasta Bimas, ya. Swasta Bimas Kristen. Kalau begitu disesuaikan wilayahnya aja, Pak, karena kita tidak ada bank penyalur bank BRI untuk yang ongoing swasta semester ini, kecuali mau di clearing, misalnya nggak apa-apa di clearing kan, nggak ada masalah. Oke, kecuali di clearing karena itu di negeri juga ada begitu. Jadi nanti bank rekeningnya tetap BRI, tapi nanti clearingnya dibayar oleh kampus. Oh iya, jadi berarti rekening kami, Pak, ya? Ya, Bisakah dialihkan dari BRI mereka? Tetap rekeningnya BRI menggunakan BRI, tapi nanti biayanya biaya clearing ditanggung oleh kampus karena Ya, siap, Pak. Siap. Karena tidak mungkin bank yang akan kedua tidak mungkin juga uang adik-adik atau anak-anak itu juga akan dipotong karena harus utuh masuk di rekeningnya. Ya, Pak. Ya. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, tinggal ini. Izin, Pak, berarti usul. teman-teman ini yang lain juga mohon dilaporkan siapa-siapa yang seperti Pak Nenggolan tadi ini. Siapa tahu ada yang lain juga yang menggunakan bank di luar Mandiri yang angkatan 2022, 2024 sampai 2024 di Bimas yang lain. Monggo dilaporkan ke Pak Asikin dan Mas Anwar. Iya, Pak. Oke, Pak. Saya usul, Pak, menyambung Pak Nenggolan. Boleh, Pak? Ya. Bisakah yang di BRI, karena kami terima KIP kemarin di BRI, diarahkan pindah semua ke Bank Mandiri? Boleh. Kalau mau juga tidak apa-apa, boleh, silakan. Supaya tidak ada lagi biaya yang ditanggung oleh pihak sekolah. Nah, itu. Jadi ada dua pilihan bagi Bapak Ibu yang seperti kasus ini, sama yang dialami oleh perguruan tinggi negeri. Jadi kalau mau langsung, tidak apa-apa, langsung robah rekeningnya. Itu nanti tidak butuh biaya lagi dan itu gratis nanti karena sudah sama-sama bank Mandiri. Ya, kasih Pak, kasih. Izin bertanya Pak, dari STI Bali. Dari IAIT Tasikmalaya. Gitu Pak ya. Jadi ada dua opsi ya. Silakan. Iya.
Pak, Izin saya Pak, dari ya itu bertanya Pak. dari STI Bali. Ya, monggo. Gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Halo? Selamat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Jadi kami dari Universitas Islam Asadiya di sini ada pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait dengan pergantian ongoing 2024. Kemarin kami sudah melakukan pergantian di semester sebelumnya, namun dananya salah kirim ke penerima sebelumnya, nggak masuk ke pengganti. Kemudian kami sudah susah untuk berkomunikasi dengan yang diganti ini, sehingga yang diganti ini sudah ambil uangnya, kemudian belum pelaporan. Yang kami tanyakan ini bagaimana untuk proses pelaporannya ini, kemudian yang penggantinya juga sudah masuk namanya sebagai penerima, kan tetapi belum ada dana yang diterima. Jadi untuk pelaporannya itu bagaimana Pak? Kemudian rekeningnya juga belum ada. Apakah kami membuka rekening sesuai dengan ongoingnya di Mandiri di tahun 2024, kemudian dimasukkan di situ, atau bagaimana Pak? Mohon Pak penjelasannya terkait dengan ini. Halo. Halo, terutama untuk proses pelaporannya ini Pak gimana? Halo. 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 Jadi gimana Pak? Ini Pak, ini pergantian, ada pergantian kemarin. Jadi gini Pak. Halo, udah saya paham maksudnya. Jadi untuk tahun anggaran 2026 kita fokus di tahun anggaran 2026. Aja Pak. Yang 2025, 2024, 2023 itu daftar masing-masing polanya. Untuk yang ngelola. Nanti kita minta data valid aja yang terbaru. Dan itu yang Halo, Mas. Halo Pak. Pak, jadi jadi bagaimana itu? Halo, gimana Pak? Halo. 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 Jadi ini Pak kan sebenarnya sudah ada namanya. Kemudian belum itu bagaimana Pak untuk bisa menerima di ongoing di tahun anggaran 2026? Gini Pak, sekali lagi. SK baru aja Pak untuk tahun anggaran 2026 Pak. Jadi kan nanti prosesnya SK terbaru tahun anggaran 2026. Oke, jadi kami buka rekening. Buka rekening aja ya Pak. Ya, yang 3 bank yang disarankan oleh Pak Katib tadi, Mandiri, BSI, dan terus BNI. Mana Pak? Ya yang Pak. Kemarin. Halo Pak. Sebentar Pak. Gimana Pak? Udah cukup Pak? Terus pelaporannya gimana Pak? Yang kemarin untuk kan belum pelaporan pelaporan. Tahun anggaran 2026 kita fokus di tahun anggaran 2026. Untuk pelaporan 2025, 2024 itu koordinasi dengan satker yang Bapak Ibu sebelumnya, karena angkanya itu ada di mereka ya. Kita fokus di anggaran 2026 Pak, yang dikelola oleh Puspenma ya. Aduh Pak. Ya lanjut. Gimana Pak? Izin Pak, izin bertanya. Satu Pak. Jadi gini. Kalau kita pergantian buku rekening dari yang pengganti dengan yang pengganti itu sekarang ini di Bank Mandiri itu
online dia Pak, bukan buku rekening. Bisa nggak itu yang online? Halo Pak. Banknya maunya yang apa? Halo. Lu gimana Pak? Di Bank Mandiri itu sekarang kalau buka rekening online ya. Jadi dia nggak punya buku. Kurang jelas Pak, putus-putus Pak. Halo. Lu gimana Pak? Kalau kita suruh mahasiswa itu buka buku rekening di Bank Mandiri, nah itu sekarang ini di Bank Mandiri itu dia melalui rekening online, enggak pakai buku rekening lagi dia. Apa bisa kita pakai itu yang rekening online? Intinya kita nunggu nomor rekening Pak. Terserah nanti pembuatan rekeningnya Bapak seperti apa. Kita nunggu nomor rekeningnya dan cabangnya. Ya Pak ya. Oh, siap, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, lanjut Pak. Izin bertanya. Pak, saya dari SD Karisma. Saya sudah melakukan pelaporan lembaga, tetapi statusnya masih diajukan. Terus apakah ini berpengaruh terhadap penggantian mahasiswa? Karena ketika mengganti mahasiswa itu tidak bisa dilakukan. Enggak ngaruh Ibu. Untuk penggantian mahasiswa dulu yang harus laporan. Sudah Pak, sudah laporan mahasiswanya. Saya cek di laporan mahasiswa itu sudah dilakukan laporan. Tapi tetap saja di laporan lembaga coba dicek lagi tuh, barusan update itu. Saya ini sekali lagi buka Pak, tapi masih belum. Jadi laporan laporan lembaganya masih statusnya diajukan. Iya nggak apa-apa, kalau laporan lembaga nggak apa-apa. Saya coba penggantian mahasiswa. Ini kan pilihannya juga sekarang malah tidak bisa masuk Pak. Ya udah nggak apa-apa bisa ya. Bu, muncul, udah muncul Bu. ini. Saya coba udah muncul 2026-nya. Di sini belum Pak. Keluarin dulu Bu, keluarin dulu masuk lagi, bisa muncul itu tahun anggaran 2026-nya. Oh siap. Terus kalau seperti itu Pak, itu kan nomor rekening belum muncul. Apakah dibuatkan atau kita buat sendiri? Nanti yang lebih teknis di pertemuan besok atau apa nanti disiapin khusus Bu. Nanti tak bagi untuk yang Bimas sendiri, untuk yang ini sendiri. Oh siap. Mohon izin Pak, mohon bertanya. Ya coba gimana Pak, lanjut Pak. Ya mohon bertanya, saya dari Cianjur, STIK dari Cianjur. Mau bertanya terkait akun saya terkendala oleh akun operator lembaga saya tidak bisa masuk Pak. Alih status nggak Pak? Enggak Pak. Coba pastikan dulu bisa masuk di akun emis. Kalau bisa masuk di akun emis berarti harusnya bisa masuk di KIP Pak. Kalau di akun emis udah bisa masuk Pak, cuman di akun PIPK-nya udah saya coba masuk berkali-kali setelah pencairan yang ongoing 2020. Nah, saya tidak bisa masuk lagi Pak. Dari kampus mana Pak? Kampus STIK Z Cianjur, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Z Cianjur. Coba japri username sama passwordnya sama nama lembaganya Pak. Baik, saya kirim ya Pak di chatnya. Di japri WA aja Pak. Oh baik Pak. Ya terima kasih banyak Pak. Mohon izin Pak. Bapak Ibu. Kayaknya udah mulai nggak kondusif ini situasinya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi ke sesi selanjutnya. Ini sekarang sudah pukul 14.42. Bertiga. Untuk sementara kita akhiri saja pertemuan ini Bapak Ibu ya. Nanti kita komunikasi di grup masing-masing. Gimana Bapak Ibu? Oke. Ya Pak. Bikin saja Pak. Oke lah. Tempe, lengkeng, roti, si jenis siapa Izin ya? Pak Katim. Apa? Ada Amir. Kayaknya juga lapor sama
Untuk arahan penutupannya Pak. Untuk apa? Edukasi. Tidak ada lagi yang mau disampaikan oleh Izin teman-teman? Pak, izin Pak dari Kaban Jahe. Satu dikit aja Pak, satu pertanyaan Pak. Ya. Kalau bisa barcode-nya itu bisa ditampilkan di layar Pak, biar izin barcode apa itu barcode untuk pengisian itu Pak. Barcode apa? Pengisian apa Pak ya? Tadi barcode untuk masuk ke Untuk grup masuk Pak. untuk masuk di sistemnya itu Pak, di sistem. Masuk Itu di sistem. barcode untuk masuk ke grup WA Pak. Oh, masuk deh. Oh ya, ya. Oke. Oke, Ya, makasih. kalau Pak. Bapak udah masuk di grup WA-nya ya sudah. Oh ya, oke, oke. Thank you Pak, udah. Thank you Pak. Monggo Pak Katim. Ya, tidak ada lagi ya? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, pertama saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selaku pengelola KIP kuliah tahun ini, dan semoga lancar karena memang tahun ini Puspenma diamanahi mulai tahun ini untuk mengelola KIP dari pusat, tidak hanya untuk Bapak Ibu di swasta tapi juga Bapak Ibu yang pengelola KIP kuliah di perguruan tinggi negeri, baik itu di perguruan tinggi negeri yang di bawah Ditjen Pendis maupun perguruan tinggi yang ada di bawah Ditjen Bimas. Nah, sekali lagi mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan tidak ada yang tertunda sampai berbulan-bulan untuk pencairannya. Oleh karena itu, kerjasama antara kami dengan Bapak Ibu itu perlu dijaga, termasuk bagaimana segera mengirim data-data yang diperlukan untuk melengkapi data yang kita akan lampirkan nanti di persiapan pencairan, khususnya nomor rekening. Jadi dan tadi sebagaimana saya sampaikan, tolong dilihat lagi SK bank penyalur sesuai dengan wilayah masing-masing, kecuali memang penerima KIP yang tahun 2022 sampai dengan 2024 yang memang sudah di Mandiri, maka tidak perlu dirubah lagi ke bank lain. Tapi yang 2025 maka kita sesuaikan dengan bank mitra sesuai dengan wilayah Kopertais masing-masing dan termasuk di Bimas-Bimas tadi itu. Sekali lagi terima kasih, selamat menjelang buka puasa bagi yang beragama Islam, dan Bapak Ibu yang dari Bimas juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kali ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Asikin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu juga yang ini kita akhiri saja acara pada pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi atas nama pribadi saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Izin live dari grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.